Noah Winata langsung panik, lalu berkata kepada pelayannya, "Cepat, panggil Master Yunan." Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berbaju hitam melangkah masuk ke dalam kamar. Pria itu tampak berusia sekitar 40-an. Dia berjalan tidak cepat, tetapi seolah disertai hembusan angin. Dia adalah pengawal pribadi Noah Winata selama bertahun-tahun. Yunan Abidin. Sebenarnya usianya sudah 66 tahun. 26 tahun yang lalu, dia menerima perintah untuk turun gunung dan melindungi Noah Winata. Karena keberanian dan kebijaksanaannya, dia sangat dihargai dan dipanggil Master Yunan oleh Noah Winata. Yunan sudah mencapai tingkat bintang 6 26 tahun yang lalu. Tetapi karena selama ini lebih fokus pada tugas melindungi dan membantu Noah Winata, kemajuan kultivasinya agak melambat. Hingga kini dia baru mencapai bintang 7. Randy sendiri adalah adik seperguruannya. Menurut aturan di perguruannya, Yunan seharusnya bertugas selama 30 tahun dan akan kembali ke perguruan untuk bertapa 4 tahun lagi. Karena itu, beberapa tahun lalu, perguruannya mengirim Randy untuk mempersiapkan pengganti Yunan. Biasanya Randy ditugaskan melindungi putra sulung Noah Winata, paman dari Camilla. Tapi kali ini, karena Camilla ditugaskan mencari jejak jamu regenerasi, maka Noah Winata meminta Randy untuk mendampingi Camilla. Namun siapa sangka, baru beberapa hari tiba di Makassar, Randy sudah menghilang tanpa jejak. Yunan yang belum mengetahui hal ini berjalan ke sisi ranjang Noah Winata. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan Noah, kenapa Tuan memanggilku sepagi ini?" Noah Winata segera berkata, "Master Yunan, Camilla baru saja mengirim pesan. Randy menghilang. Dia khawatir telah terjadi sesuatu pada Randy." Yunan langsung tercengang. "Apa? Itu tidak mungkin. Randy adalah petarung bintang 6. Kekuatannya tidak tertandingi di dunia bela diri di Makassar. Bagaimana mungkin dia bisa celaka di sana?" Noah Winata berkata, "Camilla menyampaikan dengan sangat meyakinkan. Dia hanya makan sebentar dengan orang lain, dan saat dia keluar, Randy sudah tidak ada. Ponselnya juga di luar jangkauan. Bukankah itu artinya sesuatu telah terjadi kepadanya?" Yunan tertegun sesaat, lalu dia mengernyit dan berkata pelan, "Dengan karakter Randy, dia tidak mungkin meninggalkan pos tanpa alasan, dan dia juga tidak akan kehilangan kontak. Kalau dua hal ini terjadi bersamaan, besar kemungkinan sesuatu memang sudah terjadi. Ini memang masalah yang sangat rumit." Noah Winata buru-buru bertanya, "Master Yunan, menurutmu apakah ada ahli bela diri di Makassar yang lebih kuat dari Randy?" Yunan menjawab, "Setahuku tidak ada. Bahkan tidak ada satupun petarung bintang 5 di sana. Lagi pula kalau benar seperti yang dikatakan Nona Camilla, bahwa dia hanya berada di ruangan sebelah dan tidak mendengar suara perkelahian apapun, itu artinya kalau ada pelaku, maka kekuatan si pelaku pasti jauh di atas Randy." Ia melanjutkan dengan serius, "Bahkan aku pun tidak bisa menangkap atau membunuh Randy secara diam-diam. Meskipun kekuatannya sedikit di bawahku, tapi kami bisa bertarung puluhan babak. Kalau kami bertarung habis-habisan, suaranya pasti terdengar hingga beberapa kilometer jauhnya." Analisis Yunan membuat Noah Winata tercengang. Dia bertanya, "Master Yunan, kalau begitu menurutmu, seseorang yang bisa membunuh atau menculik Randy secara diam-diam berada di tingkat mana?" Yunan menjawab dengan serius, "Kemungkinan besar kekuatannya berada di tingkat alam gelap." Noah Winata bergumam, "Bukankah kau pernah mengatakan para petarung tingkat alam gelap sudah tidak terlihat selama lebih dari 10 tahun? Yunan mengangguk, "Benar, 10 tahun lalu guruku mengatakan bahwa beberapa petarung tingkat alam gelap yang masih tersisa tidak diketahui keberadaannya hingga kini." Noah Winata buru-buru bertanya, "Apakah mungkin hilangnya Randy ada hubungannya dengan petarung tingkat alam gelap?" Dengan raut wajah serius, Yunan berkata,
Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Tapi aku tidak mengerti. Kalau memang ada petarung tingkat alam gelap di sana, kenapa dia menyerang Randy? Randy baru berada di sana beberapa hari. Mungkinkah dia menyinggung seseorang? Lalu dia berkata kepada Noah Winata, "Tuan Noah, tolong tanyakan kepada Nona Camilla, apakah selama di sana ada seseorang yang pernah dia singgung? Aku yakin, sekalipun seorang petarung tingkat alam gelap, dia tidak akan menyerang tanpa alasan. Pasti ada kesalahpahaman atau konflik." Noah Winata mengangguk, "Baik, akan aku tanyakan." Pada saat yang sama, di rumah makan coto daeng, Camilla masih belum menerima kabar apapun tentang Randy. Nomor Randy masih tidak bisa dihubungi, sementara Sasa masih bersama tim hacker berusaha membobol rekaman CCTV di sekitar lokasi. Tetapi belum ada informasi berguna yang diperoleh. Melihat Camilla tampak ragu, Andi Rewa mencoba menawarkan, "Nona Carmilla, apakah perlu aku temani ke kantor polisi?" Camilla menggeleng. Tuan Randy baru menghilang kurang dari setengah jam. Dan dia adalah orang dewasa yang punya kendali penuh atas dirinya. Aku rasa polisi tidak akan menaruh banyak perhatian pada kasus orang dewasa yang baru hilang setengah jam. Andi Rewa mengangguk pelan dan berkomentar, "Benar juga. Kalau kita mengatakan ke polisi bahwa seorang pria dewasa hilang setengah jam yang lalu, bisa-bisa kita dianggap bercanda." Camilla menghela napas. Dia hendak bicara, tetapi tiba-tiba mendapat pesan dari sang kakek. Begitu dia membuka pesan itu, Andi Rewa justru sudah membaca sebagian isinya terlebih dahulu. Pesan dari sang kakek berbunyi, "Camilla, apakah di sana kau menyinggung seseorang?" Dan pada saat ini, Andi Rewa juga bertanya, "Nona Carmilla, mungkinkah kau sudah menyinggung seseorang?" Camilla benar-benar bingung. Dia merasa sejak datang ke Makassar, dirinya tidak pernah menyinggung siapapun. Dan dia juga tidak pernah mengungkapkan identitasnya kepada orang luar. Terlebih lagi, kalau benar Tuan Randy diculik atau dibunuh, kekuatan pelaku pasti sangat luar biasa. Mana mungkin dia bisa menyinggung tokoh sekelas itu. Sesaat kemudian, dia mendongak memandang Andi Rewa dan tiba-tiba berpikir di dalam hatinya, "Semua ini mungkinkah dilakukan oleh Tuan Andi?" Namun ketika dia melihat wajah tulus Andi, dia kembali berpikir, "Mana mungkin ini perbuatan Tuan Andi? Selain dia memang orang yang baik, dia juga tidak punya alasan untuk menyakitiku. Lagi pula usianya masih muda, mana mungkin kekuatannya melampaui Tuan Randy. Dan tadi dia bersamaku sepanjang waktu. Hanya sempat keluar sebentar untuk menerima telepon. Kalau dalam waktu sependek itu dia bisa menyingkirkan Tuan Randy tanpa suara sedikit pun, bukankah itu berarti kekuatannya sudah melawan langit?" Setelah memikirkannya beberapa saat, Camilla akhirnya memutuskan untuk sepenuhnya menyingkirkan kecurigaan terhadap Andi. Lalu dia berkata kepada Andi Rewa, "Tuan Andi, aku baru datang ke sini dan selalu bersikap sopan. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang mungkin aku singgung." Andi Rewa mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku juga berpikir begitu. Wanita seanggun dan sesopan Nona Carmilla mana mungkin menyinggung orang lain." Kemudian Andi Rewa berkata lagi, "Oh iya, Nona Carmilla, mungkinkah justru supirmu yang menyinggung seseorang? Mungkin saja dia punya musuh lama di kota ini dan kebetulan ketemu sekarang." Camilla menggeleng dan berkata, "Tuan Randy sudah bekerja untuk keluarga kami selama beberapa tahun. Sejauh yang aku tahu, dia sudah lebih dari 20 tahun tidak kembali ke sini. Jadi sepertinya tidak mungkin dia masih punya musuh di sini." Andi Rewa berdecak dan mengerutkan keningnya. Ini benar-benar aneh. Kemudian dia berkata dengan cepat, "Nona Carmilla, aku rasa tempat ini agak berbahaya. Bagaimana kalau kita kembali saja? Kau tidak perlu buru-buru lapor polisi sekarang. Kita ke hotel dulu dan pikirkan cara lain untuk mencari petunjuk. Kalau sampai besok belum ada kabar,
Aku akan menemanimu ke kantor polisi." Camilla juga merasa tinggal lebih lama di tempat ini tidak aman. Maka dia menatap Andi dengan penuh harap dan berkata, "Tuan Andi, aku tidak membawa kunci mobil dan tidak bisa mengemudi. Bisakah aku merepotkanmu untuk mengantarku kembali ke hotel?" Andi Rewa langsung menjawab dengan tegas, "Tentu saja, ayo naik mobilku." Sambil bicara, Andi Rewa membuka pintu depan mobil untuk penumpang dan berkata dengan sopan, "Nona Carmilla, silakan." Camilla mengangguk penuh terima kasih. "Terima kasih banyak, Tuan Andi." Lalu dia pun membungkuk dan masuk ke dalam mobil. Andi Rewa segera masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mobil dan meluncur dengan cepat menuju pusat kota. Sementara itu, mobil van yang membawa Albert dan Randy sudah berhenti di sebuah lokasi sepi di pinggiran kota yang tanpa pemukiman dan kamera pengawas. Begitu van berhenti, sebuah mobil Honda Accord hitam tidak mencolok melaju dari hutan di dekatnya. Mobil ini sangat umum di Makassar, sehingga tidak akan menarik perhatian siapapun. Saat melihat mobil Accord itu datang, Albert segera membuka pintu van dan menarik Randy keluar, lalu menyuruh orang untuk membuka bagasi mobil Accord dan memasukkan Randy ke dalam. Kemudian, Albert masuk ke kursi belakang Accord. Dia menurunkan kaca jendela dan berkata kepada sopir van, "Lanjutkan perjalanannya, cari tempat hiburan malam, lalu ke spa mewah untuk mandi dan tidur santai." Sambil berbicara, dia mengeluarkan dompet gemuk berisi berbagai kartu bank. Albert mengambil satu kartu dan melemparkannya ke dalam van sambil berkata, "Di dalam kartu ini ada saldo 50 juta. PIN-nya 505050. Kalian pakai saja, sisanya bagi rata." Albert memang selalu membawa beberapa kartu bank yang bukan atas namanya. Anak buah yang menerima kartu itu pun berseru senang, "Terima kasih, Tuan Albert." Albert mengingatkan, besok juga tidak usah terburu-buru untuk kembali. Tidur saja yang nyenyak. Besok sore baru kembali. Mereka menjawab cepat, "Siap, Tuan Albert." Mobil pun langsung melaju kencang meninggalkan tempat itu. Karena malam hari lalu lintas lancar, Andi Rewa hanya butuh sekitar 20 menit untuk mengantar Camilla ke Hotel JX Marion. Setelah mobil berhenti di depan lobi hotel, seorang pelayan hotel yang hendak membuka pintu mobil segera berkata dengan hormat ketika melihat Andi, "Selamat malam, Tuan Andi." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Sampaikan kepada manajer Ibnu Komar agar ada penjagaan tambahan untuk Nona Carmilla." Pelayan itu cepat-cepat menjawab, "Baik, aku akan segera laporkan kepada manajer Ibnu Komar." Andi Rewa lalu memandang Camilla dan bertanya, "Nona Carmilla, perlu aku antar masuk?" Camilla buru-buru menjawab, "Tidak perlu repot-repot, Tuan Andi. Aku bisa naik sendiri." Andi Rewa mengangguk dan menenangkan, "Jangan terlalu cemas soal kejadian tadi. Aku yakin sopirmu tidak mungkin lenyap begitu saja. Siapa tahu besok dia sudah kembali." Camilla merasa Andi Rewa sama sekali belum memahami keseriusan situasi ini. Makanya bisa berandai-andai seindah itu. Menurut Camilla sendiri, kemungkinan Tuan Randy kembali dengan sendirinya hampir nihil. Namun demikian, dia tetap sangat berterima kasih kepada Andi. "Terima kasih banyak, Tuan Andi. Semoga ucapanmu menjadi kenyataan." Andi Rewa mengangguk dan berkata dengan tulus, "Nona Carmilla, jangan sungkan. Kau orang asing di sini. Kalau ada masalah, jangan ragu hubungi aku. Aku memang bukan penguasa di kota ini, tapi setidaknya aku masih memiliki beberapa koneksi. Jadi pasti bisa membantu." Sikap Andi memberikan ketenangan dan dukungan besar bagi Camilla yang membuat hati dan pikirannya yang kacau mulai menjadi tenang. Dia memandang Andi dan berkata dengan tulus, "Tuan Andi, untung ada kau. Terima kasih banyak." Andi Rewa melambaikan tangan dan menjawab dengan santai, "Nona Carmilla, kita ini teman. Kalau terus-terusan mengucapkan terima kasih,
nanti malah akan menjadi terlalu sungkan. Camilla benar-benar dibuat terlena oleh sikap Andi. Saat ini dia merasa Andi bagaikan angin musim semi yang hangat, yang memperlakukannya dengan sangat ramah dan tulus. Melihat tatapan tulus dari Andi, hati Camilla bahkan mulai diliputi rasa bersalah karena sudah terus-menerus menipu Andi. Sesaat dia bahkan merasa ingin jujur dan mengungkapkan segalanya kepada Andi. Namun ketika dia teringat kalau sang kakek masih menanti jamu regenerasi untuk memperpanjang hidup, dia pun hanya bisa memaksa diri untuk menekan keinginan itu. Di dalam hati dia membatin, kalau kakek berhasil mendapatkan jamu regenerasi dalam lelang nanti, aku pasti akan segera mengakui semuanya kepada Tuan Andi dan memohon pengampunannya. Saat itu Andi Rewa melihat Camilla melamun sambil memandangnya lalu bertanya, "Nona Carmilla, ada apa denganmu?" Camilla tersadar. Dia buru-buru menutupi kegugupannya dan berkata, "Oh, tidak apa-apa. Tuan Andi, kalau begitu aku naik dulu." Andi Rewa mengangguk, lalu kembali berpesan, "Ingat baik-baik, kalau ada kesulitan, hubungi aku segera." Camilla pun mengucapkan terima kasih sekali lagi, lalu turun dari mobil dengan enggan. Setelah melambaikan tangan kepada Andi dan melihat mobilnya pergi, Camilla segera berjalan cepat kembali ke kamar suite presiden miliknya. Dalam perjalanan ke sana, dia sudah menelpon Sasa dan para anggota rombongannya yang lain. Dia memerintahkan mereka untuk berkumpul di kamarnya untuk rapat. Saat Camilla tiba, semua anggota rombongannya kecuali Randy sudah duduk rapi di ruang rapat kecil suite tersebut. Wajah setiap orang dipenuhi ekspresi tegang dan serius yang tidak bisa disembunyikan. Begitu Camilla masuk, semua langsung berdiri dan memberi salam hormat. "Selamat malam, Nona." Camilla mengangguk singkat lalu langsung bertanya ke pokok permasalahannya. "Bagaimana hasil penyelidikan yang aku minta? Apakah ada petunjuk?" Sasa segera menjawab, "Nona, aku sudah meminta tim peretas untuk mengakses sistem kamera pengawas di kota ini. Tapi sayangnya, area tempatmu berada hari ini mengalami gangguan pada sistem kelistrikan kamera. Pihak teknisi masih memperbaikinya hingga malam ini, jadi tidak ada rekaman yang bisa digunakan." Camilla langsung berkata, "Kenapa bisa kebetulan begitu? Justru kamera di daerah itu yang rusak?" Sasa menjawab dengan nada menyesal, "Kami juga tidak bisa memastikan apakah ini benar-benar kebetulan atau disengaja." Wajah Camilla menggelap. Ini pasti ulah seseorang. Tidak mungkin ada kebetulan seperti ini. Sasa berkata, "Nona, saat ini sangat sulit bagi kami menemukan petunjuk langsung. Lagi pula, kalau lawan memiliki kekuatan melebihi Tuan Randy, sudah pasti dia tidak akan mudah dilacak." Setelah itu, Sasa menambahkan, "Nona, yang paling aku khawatirkan saat ini adalah keselamatanmu. Tuan Randy menghilang, dan itu berarti keamananmu tidak lagi terjamin. Bagaimana kalau Nona kembali ke Amerika lebih dulu, dan biarkan kami yang melanjutkan penyelidikan di sini?" Camilla langsung berkata, "Tidak bisa. Kalau aku kembali sekarang, maka kedatanganku ke sini akan sia-sia. Bahkan bukan hanya sia-sia, tapi juga mengorbankan Tuan Randy." Sasa berkata dengan cemas, "Nona, hilangnya Tuan Randy mungkin berarti Nona adalah target sebenarnya dari pihak lawan. Kalau benar demikian, maka Nona pasti menjadi sasaran berikutnya." Camilla menggeleng dan berkata serius, "Kalau dia memang berniat mencelakakanku, sekarang aku pasti sudah tidak ada di sini." Sasa buru-buru bertanya, "Nona, maksudmu pihak lawan memang mengincar Tuan Randy?" Camilla berkata pelan, "Belum tentu hanya Tuan Randy, tapi perasaanku mengatakan kalau untuk sementara ini, aku belum berada dalam bahaya. Mengingat lawan begitu kuat namun tidak menyerangku, mungkin dia merasa Tuan Randy adalah ancaman nyata, maka dia memilih menyingkirkan Tuan Randy lebih dulu." Sasa bertanya bingung, "Tapi ini sangat aneh.
Meskipun kekuatan Tuan Randy memang tinggi, tapi dia belum pernah menunjukkan kemampuannya di kota ini. Dia seorang pengawal, bukan pembunuh, dan tidak mengancam siapapun. Kenapa pihak lawan menyerangnya? Camilla mengatupkan bibirnya dan berkata, "Itu juga yang ingin aku cari tahu sekarang." Saat itu, ponsel Camilla tiba-tiba berdering. Penelponnya adalah sang kakek, Noah Winata. Camilla buru-buru mengangkat ponselnya dan berjalan ke kamar, lalu kemudian menekan tombol jawab dan berkata dengan hormat, "Halo, kakek." Dengan nada sangat cemas, Noah Winata bertanya, "Camilla, di mana sekarang kau berada?" Camilla menjawab cepat, "Aku sudah kembali ke hotel." Noah Winata bertanya lagi, "Apakah masih belum ada kabar dari Randy?" Camilla berkata, "Belum ada. Sasa sudah meminta tim peretas membobol sistem kamera lalu lintas. Tapi dia juga tidak menemukan petunjuk yang berharga. Sepertinya lawan sudah sangat siap. Selain kekuatannya tinggi, kesadaran anti pelacakannya juga sangat kuat." Noah Winata segera berkata, "Aku baru saja berdiskusi dengan Master Yunan. Menurutnya, kekuatan pihak lawan kemungkinan sudah mencapai tingkat alam gelap. Bahkan Master Yunan sendiri belum tentu bisa mengalahkannya. Jadi menurutnya, lebih baik kau segera kembali untuk menghindari bahaya." Camilla menolak, "Kakek, aku tetap ingin tinggal. Aku sudah susah payah mendekati pemilik jamu regenerasi di sini. Kalau aku pergi sekarang, bukankah semuanya akan sia-sia?" Noah Winata menghela nafas. Tapi kau tidak boleh mengorbankan keselamatanmu demi hal itu." Camilla buru-buru berkata, "Kakek, kalau pihak lawan benar-benar adalah ahli tingkat alam gelap dan sudah mengincarku, aku tidak mungkin bisa kembali dengan aman. Tapi karena dia belum melakukan apa-apa kepadaku sekarang, berarti dia belum memiliki niat jahat terhadapku, atau niat itu belum kuat. Dalam kondisi ini lebih baik aku tetap tinggal beberapa hari lagi sampai lelang selesai." Lalu Camilla menambahkan, "Kalau aku pergi sekarang, situasi di sini akan menjadi seperti melihat di dalam kabut. Tidak lama lagi lelang jamu regenerasi akan diselenggarakan dan kakek juga pasti akan datang ke sini. Kalau saat itu kakek mengalami bahaya, keluarga Winata akan kehilangan pemimpin. Lebih baik aku tinggal di sini dulu untuk menyelidiki situasi terlebih dahulu." Sebenarnya Camilla masih menyimpan satu alasan yang tidak dia ungkapkan, yakni dalam alam bawah sadarnya dia masih ingin lebih banyak berinteraksi dan memahami Andi. Karena itu di dalam hatinya dia sama sekali tidak rela untuk pergi. Mendengar kata-kata itu, Noah Winata merasa terharu. Dia tidak menyangka kalau Camilla begitu peduli pada urusan keluarga, dan ini membuatnya sangat tersentuh. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Camilla, kalau kau memang ingin tetap di sana, maka aku akan menyuruh Master Yunan ke sana untuk melindungimu." Camilla buru-buru berkata, "Kakek, jangan. Kalau pihak lawan benar-benar ahli tingkat alam gelap, maka kemungkinan besar dia akan memusuhi siapapun yang memiliki kekuatan bela diri tinggi di sini. Tuan Randy yang merupakan petarung bintang 6 saja sudah cukup mencolok di mata ahli itu. Kalau sampai Master Yunan datang, dia juga pasti akan menjadi sasaran. Dan mengingat kekuatan lawan begitu tinggi, Master Yunan pun tidak akan menang. Lebih baik biarkan aku tetap di sini untuk menyelidiki, sekaligus menjaga hubungan baik dengan pemilik jamu regenerasi. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui." Noah Winata terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. "Camilla, kalau begitu aku serahkan hal ini kepadamu. Kalau kau butuh bantuan kakek, jangan sungkan untuk mengatakannya." Berbanding terbalik dengan perasaan Camilla, saat ini Andi Rewa sedang dalam perjalanan pulang dengan suasana hati yang jauh lebih ringan. Setelah mengendalikan Randy, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Karena Camilla masih ingin menyembunyikan identitasnya, maka Andi pun memutuskan untuk terus bermain-main dengannya. Namun, untuk mengetahui latar belakang Camilla secara lebih jelas,
Dia menelpon Wan Po-jun dan bertanya melalui sambungan telepon. "Wan Po-jun, apakah kau mempunyai informasi rinci tentang Camilla?" Wan Po-jun segera menjawab, "Tuan Andi, dari informasi yang kami miliki saat ini, Camilla adalah putri keluarga Winata di Amerika Utara. Keluarga Winata adalah salah satu keluarga Indonesia yang cukup berpengaruh di sana. Walaupun tidak sekuat keluarga Anthony, tetapi mereka masih lebih kuat dibandingkan keluarga Smith di Jakarta." Kemudian Wan Po-jun menambahkan, pendiri keluarga Winata yang juga kepala keluarga saat ini bernama Noah Winata. Dia adalah generasi pertama yang berjuang di luar negeri sejak muda. Sekarang usianya sudah lebih dari 80 tahun dan kabarnya kondisi kesehatannya sangat buruk. Kemungkinan umurnya juga tidak akan panjang lagi. Andi Rewa langsung tersadar begitu mendengar ini. Di dalam hatinya dia berpikir, pantas saja Camilla terus berusaha mendekatiku dan keluargaku. Rupanya alasannya ada di sini. Nama Noah Winata memang pernah dilihat di daftar peserta lelang. Menggabungkan informasi dari Wan Po-jun, tidak sulit untuk menebak kalau Noah Winata sudah menyadari hidupnya tidak lama lagi. Jadi dia sangat ingin mendapatkan jamu regenerasi. Kemungkinan besar karena khawatir akan terjadi sesuatu di acara lelang, maka dia mengutus Camilla lebih dulu untuk mencari jejak jamu regenerasi. Setelah memahami hal ini, Andi pun bertanya lagi, apa posisi Camilla di dalam keluarga Winata? Wan Po-jun menjawab, Camilla adalah cucu perempuan Noah Winata. Di antara generasi cucu keluarga Winata, dia yang paling muda. Kakak-kakaknya bahkan sudah berusia di atas 50 tahun, sedangkan dia baru 20 tahun lebih. Kabarnya, dia sangat disayang oleh kakek Winata, bahkan menjadi cucu kesayangan. Andi Rewa bertanya lagi, di antara anak-anak Noah Winata, ayah Camilla anak keberapa? Wan Po-jun menjawab, sama seperti putrinya, ayah Camilla juga anak bungsu di generasinya. Andi Rewa tersenyum tipis, pantas dia begitu berambisi. Di dalam keluarga, ayahnya pasti tidak punya banyak pengaruh. Sekarang kakeknya sudah tua, bisa saja meninggal sewaktu-waktu. Kalau dia tidak segera berusaha meraih keuntungan di depan kakeknya, nanti begitu kakeknya meninggal, mereka pasti akan langsung tersingkir. Wan Po-jun mengangguk dan menambahkan, itulah hal yang tidak bisa dihindari dalam keluarga besar. Begitu kepala keluarga berganti, pasti akan ada pembersihan terhadap saudara-saudara lainnya. Dan saat kepala keluarga baru menua, siklus ini akan terulang pada anak-anaknya. Andi Rewa mengangguk dan bertanya lagi, apakah ada informasi lain yang lebih rinci tentang Camilla? Wan Po-jun menjawab, sejauh ini informasi tentang Camilla tidak banyak. Kehidupannya terbagi dalam dua bagian besar. Pertama, sejak usia 6 tahun sampai tahun lalu, sebagian besar waktunya dia habiskan untuk belajar. Dia adalah anak jenius, seorang kutu buku. Pada usia 22 tahun, dia sudah lulus doktor dari Stanford. Kedua, sejak remaja, dia mulai belajar manajemen bisnis. Noah Winata pernah memberikan beberapa proyek bernilai miliaran untuk dia tangani, dan kabarnya hasilnya cukup memuaskan. Andi Rewa tidak menyangka bahwa Camilla ternyata lulusan Stanford. Stanford adalah alma mater ibunya. Kalau dipikir-pikir, Camilla dan ibunya termasuk satu alma mater. Namun, hal ini tidak membuat Andi merasa lebih bersimpati kepada Camilla. Dia memang sedikit mengagumi kepintaran Camilla yang penuh perhitungan, tetapi dia tidak menyukai Camilla. Menurutnya, alangkah baiknya kalau Camilla bisa mundur setelah kejadian malam ini dan besok pagi langsung kembali ke Amerika. Dengan begitu, dia tidak perlu repot lagi. Adapun Randy, tentu saja dia tidak akan membunuhnya. Paling-paling dia akan menghapus ingatan pria itu, lalu diam-diam mengirimnya ke suatu negara di Asia Tenggara dan membiarkan dia kembali sendiri. Dengan begitu, urusan ini tidak akan berkaitan langsung dengan dirinya.